Oke, kita semua pasti udah pada tahu kan kalau minggu kemarin Muntun baru saja merilis hero baru yaitu Amon. Ternyata pada waktu hero Amon dirilis, Amon sudah mempunyai fakta misterius sebagai lanjut. Gimana kita bahas aja fakta misterius hero Amon tersebut. Amon sendiri adalah anak pertama dari kebangsaan Paxley. Yang gua tanya sebenarnya tuh Amon itu manusia atau iblis sih? Soalnya tampang-tampangnya tuh kayak iblis, Cuk. Gue bingung gitu. Amon itu sebenarnya itu manusia. Gue kira iblis, soalnya tuh tampang-tampangnya tuh kayak iblis gitu, Cuk. Terus emang Amon bener ya? Kakaknya dari Gusion ya? Iya, dia itu anak pertama dan sekaligus kakaknya Gusion. Oh, emang Amon mempunyai kepribadian yang cenderung disiplin, dingin dan disiplin ya? Iya, itu karena dia dididik secara keras sejak kecil. Oh, pantas aja. Banyak banget tanggung jawab yang diemban oleh dirinya di masa depan saat dia udah dewasa nanti. Pantas aja, Cok. Nggak heran anjing. Amon itu adalah salah satu tulang punggung dari kebangsaan Paxley di masa depan. Iya, dari kecil emang udah dididik secara keras gitu loh, sejak masih kecil. Dia dididik untuk disiplin, belajar setiap hari, bahkan sudah diajak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik yang dilakukan oleh kebangsaan Paxley sejak dini. Gak heran, sikap Amon dan roman karakter ini jadi terlihat dingin sekali. Amon tak hanya diajarkan sikap-sikap kebangsawanan saja, ia juga diajarkan satu mantra rahasia milik kebangsaan Paxley. Lanjut, ada yang mau menambahkan informasi atau apa? Saya persilakan. Ternyata mantra rahasia yang diajarkan oleh Paxley itu adalah mantra gelap. Jadi itu bisa membunuh siapapun, termasuk orang baik dan orang jahat. Oh, jadi gara-gara itu Amon juga jadi sosok yang kritis ya? Iya, kayak gitu. Ia juga jadi mempertanyakan sejarah kebangsaan Paxley kan, yang katanya milik kepercayaan yang kuat dengan kekuatan Lord of Light, ya kan? Iya. Raja apa sih? Raja dari cahaya ya? Iya, betul. Satu hal yang paling menarik dari hero Amon ini yaitu kisahnya yang mirip seperti salah satu karakter ninja di serial anime Naruto, yaitu Uchiha Itachi. Kalau kamu semua sudah menonton ceritanya, mungkin kamu sendiri akan merasakan kalau Amon adalah sosok jahat yang terlihat seperti musuhnya Gusion. Padahal justru sebaliknya, Amon itu kakaknya Gusion dan Gusion itu adiknya Amon. Dalam kisahnya, Amon itu sebenarnya sangat sayang sekali dengan Gusion. Ada satu kisah yang jadi bukti rasa sayangnya tersebut. Sewaktu Gusion bertengkar hingga melukai wajah Amon, alih-alih membalas, Amon cuma menepuk kepala Gusion dengan perlahan sebagai gestur rasa sayang tanpa bicara satu kata pun. Tindakan Amon mengajarkan Gusion juga memiliki bentuk rasa sayangnya untuk melindungi sang adik. Jadi memang Gusion di sini adalah Sasuke-nya di cerita Amon yang bandel, tanpa alasan dan bahkan tanpa tahu betapa sayangnya Amon sang kakak kepada dirinya Gusion adik gitu. Emang kalau jadi kakak tuh emang berat sih. Adik yang salah yang kena kakaknya. Yang salah kakaknya yang kena juga kakaknya. Adiknya nangis yang kena juga kakaknya. Lebih enak jadi kakak atau jadi adik sih? Kalau jadi kakak itu ada kelebihan dan kekurangannya sih. Coba sebutin apa yang bisa nyebutin kelebihan dan kekurangannya dari seorang kakak dan adik. Kalau kakak tuh biasanya disalahin mulu, kadang kayak ada masalah kecil doang pasti disalahin.
Ya benar. Ada masalah sekecil apapun tetap kakak yang disalahin karena dia yang setiap hari membimbing adiknya atau istilahnya nemenin adiknya lah. Kekurangannya juga harus selalu berbagi. Iya, berbagi misalkan kakaknya misalkan nih Amon punya makanan gitu banyak. Adiknya nggak punya makanan. Nah, walaupun adiknya udah makan tuh ya, tetapi tetap harus dibagi karena adik dan kakak harus mengalah gitu. Oke, lanjut. Amon Amon itu tanda kutukan sihir hitam itu adalah bisa dibilang jadi satu masalah besar tersendiri di antara kebangsawanan House of Paxley. Gara-gara konflik yang terjadi pada Gushen, kini Amon pun menjadi memiliki satu tujuan besar, yaitu untuk mencari tahu asal-usul dari kutukan sihir hitam tersebut. Baik pada video sinematik ataupun pada official role-nya, asal-usul tanda sihir hitam itu masih menjadi misteri. Apakah ada yang tahu misteri dari tanda sihir hitam itu apa? Bisa dijelaskan? Singkat aja, nggak usah panjang-panjang, slow. Mungkin kutukan hitam itu datang dari gigitan Orochimaru seperti di Naruto. Bisa jadi. Atau itu ditanamkan dari kerajaan musuh. Bisa jadi. Dan ada juga yang mengatakan enggak karena beda cerita. Ya kita nggak tahu, di sini kita hanya membahas aja. Mungkin asal usul di balik tanda sihir hitam itu akan diceritakan lebih lanjut pada saat hero-hero Mobile Legends lainnya dirilis ke permukaan Land of Dawn. Ternyata kisah Amon itu ternyata sebenarnya itu ya sedih juga ya. Dia menjadi kakak harus mengorbankan dirinya untuk seorang adiknya, yaitu Gushen gitu loh. Yang kita tahu Amon itu tadi ada yang bilang kan Amon paling menarik yaitu kisahnya mirip seperti salah satu karakter ninja di serial anime Naruto kan, yaitu Uchiha Itachi, bener gak? Tadi ada yang bilang, aku bilang gitu kan? Benar. Nah, kan? Benar. Kalau di sini yang udah nonton ceritanya siapa aja yang tentang Orochimaru Uchiha Itachi, yang udah nonton siapa aja? Mungkin bisa dijelasin gimana penjelasannya, ceritanya? Aku. Apa gimana? Gue juga penasaran, soalnya gue nggak nonton anime, cok. Jadi Uchiha itu adalah sebuah klan. Klan keluarga gitu. Mereka Itachi itu sangat taat kepada Hokage-nya, kayak presiden gitu loh. Oh. Kayak pemimpin negara. Ya, kayak pemimpin satu klan gitu ya. Iya. Oh. Jadi dia lebih menyukai desanya daripada klannya sendiri. Jadi saat klannya ingin berperang melawan desanya, dia membantai klannya dan menyisakan adiknya Sasuke. Dan terus? Lalu dia bergabung dengan organisasi gitu untuk memata-matai Konoha dan sekaligus menjaga Sasuke. Berarti sama ya kayak di alur ceritanya yang pernah dijelasin di ada salah satu channel, mungkin nggak kita sebutin takut kena itu ya, mungkin takut ya, lah. Menjelaskan kalau ada beberapa assassin lagi memata-matai Gushen, dan Gushen itu sadar kalau assassin itu lagi mengejar dia. Jadi
saling kejar-kejaran tuh. Gusion melarikan diri dan assassin itu ngejar Gusionnya juga. Terus sampailah dia di suatu kerajaan gitu. Dalam kerajaan Gusion udah terkepung tuh sama assassin yang mengejar tadi dia. Maaf. Habis itu ada bayangan hitam keluar dari tubuhnya Gusion kalau nggak salah. Sama ada satu lagi apa ya, bayangan hitam keluar dari pintu apalah gitu. Pokoknya pintu gede kayak pedang gitu. Pedang datang ke tubuh Gusion, bayangan hitamnya datang, habis itu mengelilingi tubuhnya Gusion, dan membuat ilmu yang sangat hebat sehingga assassin yang mengejar Gusion dan mengepung Gusion di dalam kerajaan itu terpental gitu loh. Terpental dengan hebat sampai dinding yang kokoh aja sampai hancur, rubuh. Habis itu datang seorang bayangan hitam dan itu Amon yang niat nolongin Gusion yang lagi dikepung sama assassin itu. Gusion bilang begini, Gusion nyadar kalau misalkan Amon yang mengusulkan kalau assassin itu harus assassin itu suruh mengejar Gusion dan mengepungnya di suatu kerajaan. Tetapi faktanya tidak. Amon hanya ingin menolong Gusion dari kejaran-kejaran assassin tadi dan mengepungnya di kerajaan. Setelah itu Amon tidak hanya berdiam diri, ya pokoknya assassin tadi diratain begitu cepat sama Amon gitu, sampai ya nggak lebih dari 5 detik juga kelar ini tuh assassin terbantai cuy. Habis itu apa lagi ya cuy ya ceritanya. Ceritanya habis itu dia kan udah pada mau pulang nih ke rumah ke rumah masing-masing karena udah ya Gusionnya udah aman gitu loh sama dikejaran-kejaran assassin tadi. Dan di situ Gusion merasa nggak menerima dan Gusion masih memikirkan hal assassin yang mengejar diri dia sendiri sama mengepungnya di kerajaan tuh mungkin menurut dia Amon. Jadi pas sudah mau pulang ke rumah masing-masing atau pergi dari kerajaan itu, Gusion melemparkan pedang ke arah Amon. Lalu tanpa disengaja Amon melihat suatu tanda di lehernya Gusion. Nggak tahu tanda apa, kayaknya sih tanda hitam gitu, bentuk apa lah gitu, kurang jelas tadi soalnya. Ya pokoknya di situ ya. Jadi dari cerita itu kita udah bisa ambil kan bahwa Amon itu selalu disangka buruk sama Gusion gitu. Ada yang dengar kan tadi ceritanya, gimana Amon dituduh karena apa? Dituduh karena apa? Misalnya kan datang tuh Amon buat nolongin Gusion, tapi Gusion ngomong apa gitu ke Amon? Dituduh karena membantu assassin itu. Ya bisa. Amon dituduh, dikiranya Gusion itu Amon yang menyuruh assassin itu buat itu loh, buat mengejar Gusion dan mengepungnya dalam suatu kerajaan. Tapi faktanya tidak. Amon adalah seorang kakak dari Gusion. Niat dia baik, tapi sebaliknya Gusion menganggap dia jahat. Padahal dia kakak sendiri gitu loh. Ya mana ya, emang jadi kakak sih itu emang berat sih. Apalagi siapa lagi nambahin cerita gitu biar seru gitu kan. Aku Apa? Serah. Siapa aja? jelasin yang tentang Itachi. Ya, udah. Jelasin. Sebenarnya si Itachi membantaikannya sendiri gara-gara dia disuruh sama Kage yang namanya Danzo. Nah, Danzo itu
entah dia menyuruh Itachi membunuhkannya. Agak gedean dikit suaranya soalnya terlalu kecil. Bagi yang nggak tahu KG itu kayak petinggi negara gitu. Oh iya, kayak presiden gitu kan? Benar gak? KG itu kayak presiden. Iya, tapi lebih rendah daripada presiden. Oh Kayak iya. pejabat. Ya pejabat. Bisa dibilang pejabat atau pemerintah? Ya bisa kan, bisa dibilang begitu. Lanjut, tadi siapa yang bilang? Tadi Kevin ya? Kevin, ayo lanjut. Apa tadi? Gue pengen denger juga nih, penasaran. Nih, kan si Itachi disuruh Danzo buat bunuhkannya. Mm-mm. Nah, si Danzo itu kalau nggak salah disuruhnya itu gara-gara ini pengen kayak mau menuduh apa nih? Agak susah sih dijelasin. Nuduh siapa? Pokoknya kayak menuduh klan Uchiha itu jahat gitu. Iya, sama pas si Obito itu kalau nggak salah dari kannya Itachi. Iya, klan Uchiha. Juga membawa suatu Jubi bernama Kurama. Nah, baga Jubi itu kayak semacam monster besar gitu. Berekor 6. Berekor 9. Iya. Kurama ya? Iya, Kurama. Oh, Bukan Jubi. Kalau Jubi itu ekornya 10. Itu biju. kalau ekor 1 sampai 9 yang itu yang biju. ekor 9 itu Kurama kan? Iya. Iya. Oh, Itu dari Kurama yang Kurama yang itu kan, Kurama yang udah ninggalin Naruto itu bukan? Yang Iya. ada yang satu film Naruto ditinggalin Iya. sama Kurama, itu sebabnya apa sih? Itu Oke. dari serial Boruto itu. Oke, kalian bisa cari sendiri ya bagi yang belum tahu di YouTube. Gak usah dijelasin, nanti panjangan. Atau di situs-situs anime. Ya, download aja di Play Store aplikasi Animal Lover. Dah, di situ ada kok. Tinggal ketik. Enggak cari anime yang legal lah. Tinggal ketik Kurama mati. Dah, puas. Tinggal nonton gitu aja udah. Ketik aja Kurama mati, dah pasti ada nanti skin videonya gitu, video langsung murninya. Di sini siapa sih yang udah coba hero Amon? Bagi yang udah hero mempunyai hero Aku dibeli belum coba atau sih. udah dipraktis, bisa lihat sendiri belum kan coba sih. dari skill-skillnya tuh emang sakit, Cok. Dari basic attack-nya nggak terlalu. Dari skill satunya, skill 2-nya, dan ultinya. Setahu gua kalau skill 1 itu, kalau kan area target kalau misalkan kita lempar sesuatu itu kayak shuriken Hayabusa, tahu kan, dilempar terus balik lagi. Tapi bedanya kalau Amon dilempar balik lagi, dia bahkan invisible, dia bakal menghilang dan menambahkan movement speed sebanyak berapa persen gitu, 5% kalau nggak salah. Kalau salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Menghilangnya berapa detik? Berapa detik ya? 2 detik paling ada, 2 detik. Ya, kalau salah lagi komen di kolom komentar. Tapi meskipun hero itu sakit, masih banyak counternya. Ya, masih banyak Seperti counternya. Zilong, Saber, Laila. Aldous kalau udah game. Laila sekali nih. Laila lagi Lilian of Dawn, lagi piu pakai roketnya. Tiba-tiba Amon muncul dengan cara menghilang. Skill 1, skill 2, ulti, jedar, mati. Itu apa ke counter ya? Tapi sebenarnya Laila bisa kontak. Sebenarnya tuh bisa. Laila kenapa jadi bahas Laila anjing? Goblok banget dah. Ya, Amon juga banyak counter sih, kayak hero-hero nyiduk gitu, kayak Aurora, Eudora, Harley, Saber, Zilong, Harley. Pokoknya hero-hero nyiduk dan mempunyai kritikal atau kritikal yang besar atau magic damage yang emang bener-bener tinggi gitu loh. Sampai kayak misalkan kan kalau kita pakai Aldous, terus item counternya kan Twilight Armor, sampai bener-bener
item Dan itu emang udah nggak berguna gitu loh buat suatu yang buat hero buat nyiduk Amon gitu. Itu udah nggak bakal berguna nih. Kalau misalkan emang yang main Amon memang pinter dan jago, beda cerita, itu nggak ada counter nih. Satu Land of Dawn udah pecah anjing. Counternya hanya satu, jaringan. Iya, jaringan lu merah dari awal game sampai akhir game kagak menang udah. Kagak menang, lu ngestak di base. Lu level sama item bisa nambah gara-gara Muntun. Makanya terima kasih sama Muntun karena sudah memberi. Apalagi ngeleknya kalau malam. Apalagi kalau misalkan kita AFK dan Muntun memberikan kita item dan level begitu secara gratis. Makanya kalau main di rank kita AFK saja biar level dan itemnya gratis dari Muntun ya guys ya. Kredit skor berkurang juga gratis kok. Kredit skor berkurang juga gratis. Kredit skor berkurang dan dengan sama teman-teman dan di report. Dan itu sangat sesat. Kredit skor, rank dan hukuman itu juga gratis kok dikasih ke kita. Jadi santai aja, ada plus ada minus kok. Iya, gak bakalan ada minus kok. Palingnya cuma di band. Sampai sini dulu aja cerita kita kali ini mengenai tentang Amon. Ternyata banyak banget ya fakta-fakta Amon yang belum kita ketahui dan kita pecahkan di video ini. Oke? Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam hal ini. Jangan lupa like, subscribe, add, share, dan komen ya guys ya. Thank you. Bye-bye.